Selamat datang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Orchitia Luna Najwa dalam acara Semanti Cerdas, membahas serangkaian informasi dan berita terpercaya serta akurat hanya untuk Anda. Berita terkini bersumber dari para siswa kelas 12 Semanti yang tengah mempersiapkan diri dalam bab materi pertama pelajaran bahasa Indonesia, yakni yang berjudul Menatap Masa Depan dengan Surat Lamaran Pekerjaan. Selain itu juga, selaku guru fasilitator Bapak Rusadi SPD menunjang peran aktif dalam indikator keberhasilan para siswa dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, hadirnya tim redaksi Semanti Cerdas hari ini akan menemani hari Anda dengan serangkaian wawasan ilmu pengetahuan terbaru yang akan Anda dapatkan. Kami akan menghadirkan langkah penyusunan surat lamaran pekerjaan secara sistematis yang baik dan benar. Pemirsa, mari kita telusuri lebih jauh dalam bab ini. Selengkapnya hanya di Semanti Cerdas. Pemirsa, sebagai siswa kelas 12, tak terasa kita sudah berada di penghujung kelas. Pasti di antara kita sudah memiliki rencana setelah lulus sekolah nanti. Mungkin di antara kalian ada yang beringinan untuk langsung bekerja. Namun, apa saja persiapannya? Liputan redaksi kali ini akan membantu kalian untuk sampai ke dunia pekerjaan sesuai dengan keinginan dan keahlian Anda melalui surat lamaran pekerjaan. Pelajar sebagai pengguna media sosial mengungkapkan keluhan serupa mengenai hal ini. Beberapa di antaranya merasakan berbagai kesulitan untuk memahami, mengidentifikasi, serta menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan betul dari segi isi, sistematika, juga kaidah kebahasaan. Tulislah sebuah surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan tersebut. Baiklah pemirsa, apakah kalian pernah melihat gambar seperti ini? Nah, yang sering kita juga sebut sebagai lowongan pekerjaan. Lalu, apa itu lowongan pekerjaan? Nah, lowongan pekerjaan adalah suatu informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencari karyawan baru untuk mengisi posisi tertentu pada suatu perusahaan. Dengan kata lain, tersedianya posisi jabatan yang kosong sehingga dapat ditempati oleh seorang untuk bekerja. Nah, jadi pada gambar tersebut adalah suatu lowongan pekerjaan yang didapatkan ataupun diperoleh oleh pelamar yang bersumber dari iklan di surat kabar harian. Nah, jadi dengan adanya lowongan pekerjaan ini menjadi pembuka bagi pelamar untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi, hal yang harus dipersiapkan setelah melihat lowongan pekerjaan dan keinginan untuk bekerja di suatu perusahaan atau instansi tertentu, tentunya kita harus mempersiapkan diri dan mempersiapkan juga untuk mengetahui, mengidentifikasi juga mengharuskan kita untuk bisa menulis surat lamaran pekerjaan. Pemirsa, ini dia surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang didapatkan dari surat kabar harian. Terlampir surat lamaran pekerjaan secara lengkap dan sistematika sesuai dengan kaidah kebahasaan, juga sistematika yang terurut secara jelas dan lengkap dalam surat lamaran pekerjaan. Baiklah, pemirsa, ini dia surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang didapatkan dari surat kabar harian. Terlampir surat lamaran pekerjaan secara lengkap dan sistematika sesuai dengan kaidah kebahasaan, juga sistematika yang terurut secara jelas dan lengkap dalam surat lamaran pekerjaan. Baiklah, pemirsa, ini dia surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang didapatkan dari surat kabar harian. Pada penulisan sistematika surat lamaran pekerjaan, hal pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan sistematika yang pertama ini. Nah, pada umumnya yang ditulis pada pojok kanan atas. Nah, nama tempat juga mendahului tanggal surat dan dipisahkan oleh tanda koma, dan perhatikan, tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Nah, contoh penulisan yang benar pada tempat dan tanggal surat, misalnya nama tempat Prabu Muli, koma, spasi, tanggal suratnya 25 bulan Februari tahun
2023. Nah, itu merupakan contoh penulisan yang benar. Adapun contoh penulisan yang salah, misalnya tidak memakai tanda koma, memakai tanda titik pada akhir kalimat, dan juga memakai tanda strip. Itu merupakan contoh penulisan tempat dan tanggal surat yang salah. Baiklah, hal yang kedua pada sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan yaitu hal surat. Nah, hal surat berarti soal atau perkara yang dibicarakan surat tersebut. Bisa diperjelas dengan menyebutkan jenis pekerjaan yang dilamar. Hal ini diperlukan apabila jenis pekerjaan yang ditawarkan lebih dari satu jenis. Nah, jadi pada hal surat ini, sering sekali kita jumpai beberapa versi penulisan yang berbeda. Pada penulisan hal ini, sering sekali dibuat variasi tulisan seperti hal, perihal, ataupun hal atau perihal. Setelah sistematika hal dilanjutkan di bawahnya yaitu terdapat lampiran. Nah, jadi lampiran ini merupakan penjelas atas jumlah dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Berguna sebagai penunjuk bagi penerima surat tentang adanya keterangan-keterangan selain surat itu sendiri. Nah, jika dokumen berjumlah 2 lembar, maka nyatakan dalam sistematika surat lamaran pekerjaan yang ketiga yaitu ada alamat surat. Nah, di sini terbagi menjadi 2, yaitu ada alamat luar dan alamat dalam. Nah, jadi alamat luar ini berfungsi sebagai penunjuk bagi petugas pos dalam menyampaikan surat tersebut. Nah, surat dengan kesalahan penulisan alamat akan merugikan bagi diri pelamar. Kesan yang akan ditimbulkan dalam diri pelamar tersebut adalah ceroboh. Nah, jadi perlu diperhatikan penulisannya dengan baik-baik pada alamat surat. Nah, jadi tidak sedikit juga perusahaan atau pemasang iklan lowongan kerja yang hanya mencantumkan alamat PO Box. Jadi, PO Box di sini diartikan sebagai Post Office Box, yang maknanya dapat diartikan sebagai kotak surat kantor pos. Jadi itu berbentuk seperti lemari yang penuh kotak-kotak kecil di mana setiap kotak memiliki nomor dan kuncinya masing-masing. Karena dengan PO Box, pengirim surat bukan lagi mengirimkan ke alamat kantor, namun langsung dikirimkan ke kotak yang telah dimiliki penyewa di kantor pos. Nah, jadi pemasang iklan sengaja merahasiakan alamatnya dengan maksud si pelamar tidak mendatangi langsung ke alamatnya pada perusahaan tersebut. Jadi dalam alamat surat kita cukup mencantumkan nomor PO Box sesuai dengan kata yang dikehendaki pemasang iklan. Nah, adapun contoh penulisan pada alamat luar yaitu menggunakan kata kepada. Adapun pada alamat dalam berfungsi sebagai pengontrol bagi penerima surat bahwa dirinya lah yang berhak menerima surat. Nah, jadi ada perbedaan antara penulisan alamat luar dan alamat surat, yaitu pada alamat dalam tidak perlu didahului kata kepada, namun melainkan dengan kata yang terhormat. Nah, jadi pada alamat dalam ini contohnya seperti yang terhormat HRD Manager PO Box 4423 JKP 1044. Baiklah, pada sistematika yang keempat yaitu ada salah pembuka. Nah, jadi salah pembuka di sini berfungsi sebagai penghormatan terhadap pihak yang dituju. Nah, yang lazim digunakan pada surat lamaran pekerjaan adalah dengan hormat. Jadi diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Contoh penulisan yang benar yaitu dengan hormat tanda koma. Adapun penulisan yang salah misalnya tidak menggunakan huruf kapital, tidak menggunakan koma, namun menggunakan titik pada kalimat akhir. Itu merupakan contoh penulisan kalimat yang salah. Nah, adapun sistematika yang kelima yaitu ada alinea pembuka. Nah, jadi alinea pembuka di sini berfungsi sebagai pengantar isi surat yang hendaknya bisa membangkitkan minat penerima surat untuk melanjutkan membaca lamaran itu lebih lanjut lagi. Nah, jadi usahakan pada sistematika alinea pembuka ini pilihan kata yang kita pilih sebagai pelamar itu harus tepat. Susunan kalimatnya juga harus sesuai dan ejaannya pun haruslah benar. Nah, jadi uraian dasar dalam alinea pembuka ini umumnya berisi pertama itu dasar pengiriman surat, penyesuaian maksud untuk melamar pekerjaan pada suatu perusahaan. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan yang sebelumnya sebagian telah disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini kita langsung masuk saja ke poin yang ketujuh yaitu kualifikasi diri. Kualifikasi diri pelamar diliputi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, keahlian, serta keselarasan persyaratan lamaran pekerjaan dengan data diri dari pelamar sendiri.
Kualifikasi pelamar dibuat dengan semenarik mungkin agar meyakinkan penerimanya bahwa pelamar benar-benar memiliki kecakapan, kemampuan, serta kesungguhan untuk bekerja dengan baik sesuai kualifikasi yang telah ditawarkan pada iklan lowongan pekerjaan tersebut. Seperti contoh surat lamaran pekerjaan, pada slide kedua terdapat latar belakang serta minat pelamar, keselarasan persyaratan lamaran pekerjaan dengan diri pelamar seperti mempunyai kendaraan pribadi dan kelengkapan surat SIM-C dan kelebihan diri dari pelamar. Kita masuk ke poin yang ke-8, yaitu menyatakan lampiran. Pernyataan lampiran berguna sebagai bahan pertimbangan pihak perusahaan untuk menilai pelamar serta menguatkan kredibilitas data diri dari pelamar. Seperti contoh surat lamaran pekerjaan, pada slide kedua terdapat lampiran beberapa dokumen pribadi seperti fotokopi KTP, salinan sertifikat kursus, serta pengalaman kerja, pas foto, serta fotokopi SIM-C sebagai persyaratan lowongan pekerjaan tersebut. Baiklah, kemudian kita lanjut ke poin yang ke-9, yaitu alinea penutup. Untuk alinea penutup dapat berupa harapan atau ucapan terima kasih dari pelamar, seperti pada contoh surat lamaran pekerjaan di slide kedua yang berisi harapan dari pelamar pekerjaan. Selanjutnya, kita lanjut ke poin yang ke-10, yaitu salam penutup. Salam penutup yang lazim dalam surat lamaran pekerjaan adalah "Hormat saya" atau "Wassalam". Dan yang terakhir, untuk poin yang ke-11, yaitu tanda tangan dan nama jelas pengirim. Penulis surat atau pelamar hendaknya mencantumkan tanda tangan. Tanda tangan merupakan bukti pertanggungjawaban penulis surat atas surat yang dibuatnya. Selain itu, tanda tangan juga berfungsi sebagai keabsahan surat tersebut. Kemudian dalam penulisan nama pengirim atau pelamar hendaknya hindari penyingkatan nama dan tulislah nama lengkap. Baiklah, itu dia penjelasan materi sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan yang bisa kami sampaikan. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya adalah kaidah. Adapun kaidahnya sebagai berikut. 1. Menggunakan kata ganti tunggal atau saya. Contohnya, saya sangat tertarik untuk melamar pekerjaan yang Bapak atau Ibu tawarkan itu. Katanya itu terdapat pada contoh kata saya. Yang kedua, saya lulusan SMA Negeri 1 Semarang dan telah lulus kursus bahasa Inggris di LPK Triguna Semarang setara D3. Katanya itu terdapat pada kata saya. Selanjutnya, menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan. Contohnya adalah, apabila dikehendaki, saya bersedia memenuhi panggilan untuk diwawancara atau dites sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Katanya itu terdapat pada Bapak atau Ibu yang menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan. Yang kedua, itu ada atas perhatian Bapak atau Ibu terhadap surat lamaran ini, saya ucapkan terima kasih. Kata ganti sapaan orang kedua itu terdapat pada kata Bapak atau Ibu. Baik, yang ketiga, menggunakan kalimat bertujuan. Contohnya, oleh karena itu, melalui surat lamaran ini, saya bermaksud melamar pekerjaan tersebut, yakni sebagai marketing eksekutif. Yang menggunakan kalimat bertujuan, yaitu ada di kata oleh karena itu. Yang kedua, dengan ini mengajukan lamaran kerja untuk mengisi lowongan tersebut. 4. Menggunakan ungkapan-ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilamar. Contoh: A. Membaca iklan yang Bapak atau Ibu muat dalam harian Indonesia Raya tanggal 25 April 2017. Saya sangat tertarik untuk melamar pekerjaan yang Bapak atau Ibu tawarkan tersebut. B. Memperhatikan iklan PT Saran Bagus Perkasa yang dimuat di Koran Rakyat edisi 2 Juni 2017. Saya sangat antusias untuk segera menyampaikan lamaran ini. 5. Menggunakan kalimat pemerincian ketika berkaitan dengan identitas diri. Hal ini antara lain ditandai dengan menggunakan kata-kata penunjuk berikut. Contoh: A. Adapun identitas saya adalah nama Kayla Meliska, tempat, tanggal lahir, lahat,
05 Mei 1999. Jenis kelamin perempuan. Alamat Jalan Kerinci nomor 33 RT 02 RW 01 Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. B. Sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu, berikut saya lampirkan. Pertama, fotokopi KTP. Kedua, salinan sertifikat kursus komputer. Ketiga, surat pengalaman kerja. Keempat, pas foto ukuran 3x4. Kelima, fotokopi SIM C. Keenam, menggunakan kalimat persuasif pengharapan dan ucapan terima kasih. Contoh, A. Apabila dikehendaki, saya bersedia memenuhi panggilan untuk diwawancarai atau dites sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan Bapak atau Ibu pimpin. B. Atas perhatian Bapak atau Ibu terhadap surat lamaran ini, saya ucapkan Di sini saya akan menjelaskan mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Bahasa memegang peranan yang sangat penting pada lamaran pekerjaan. Tidak ada media lain yang menghantarkan pesan atau maksud lain selain bahasa. Oleh karena itu, bahasa perlu mendapatkan perhatian yang sangat besar dan khusus ketika seseorang menulisnya. Dalam surat lamaran pekerjaan, penggunaan bahasanya juga harus lebih tertib dibandingkan dengan jenis surat lainnya. Baik itu dalam hal penyusunan alinea, kalimat, pemilihan kata, maupun ejaan, dan yang pastinya itu tanda baca. Karena surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam bentuk komunikasi resmi, bahasa yang digunakan pun harus baku. Nah, adapun ciri-ciri bahasa baku yang akan saya jelaskan. Yang pertama, dia tidak menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan merupakan ragam percakapan. Yang keempat, pemakaian hubung eksplisit. Yang keenam, pemakaian hubungan kata sesuai dengan konteks kalimat. Yang ketujuh, tidak rancu. Yang ke-8, tidak mengandung arti pleonasme atau berlebihan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Nah, pemirsa, seperti halnya menyusun teks lainnya, surat lamaran pekerjaan pun tentu harus disusun dengan langkah-langkah secara jelas dan sistematika. Untuk itu, untuk menghasilkan surat lamaran pekerjaan secara baik, maka terdapat sejumlah langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menentukan tujuan penulisan surat. Yang kedua, mencatat sumber informasi atas lamaran yang diajukan. Nah, sumber yang dimaksud bisa berupa iklan lowongan pekerjaan pada surat kabar, radio, internet, atau orang tertentu. Yang ketiga, mengumpulkan bahan ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan permintaan pemasang iklan ataupun kelaziman yang sering disertakan pada suatu lamaran pekerjaan. Yang keempat, menyusun kerangka surat. Nah, kerangka surat merupakan ide-ide umum, konsep, pesan, atau informasi-informasi dasar yang akan disampaikan dalam surat. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka surat. Nah, setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka surat yang telah tersusun sebelumnya. Nah, maka dari itu, perlu adanya langkah-langkah menulis surat lamaran pekerjaan secara baik dan benar. Sebelum menulis, sudah sewajarnya kita mengikuti langkah-langkah dalam menyusun surat lamaran pekerjaan secara baik dan benar. Yang pertama, dengan mempelajari sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Seperti yang telah dibahas oleh saya dan rekan tim kerja saya sebelumnya, bahwa sistematika surat lamaran pekerjaan itu terdapat yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, hal dan lampiran. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alinea pembuka. Yang keenam, isi. Yang ketujuh, penutup. Yang kedelapan, salam penutup. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Langkah selanjutnya, kita harus memperhatikan tampilan dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, mengapa ini perlu diperhatikan? Nah, ini merupakan hal yang perlu sangat detail untuk diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, pada dasarnya, surat lamaran pekerjaan yang dibuat terlalu panjang, seperti lebih dari 1 halaman, itu sebaiknya tidak dilakukan. Yang kedua, format dan margin halaman. Nah, di sini biasanya gunakanlah untuk single space antar paragraf itu dalam margin 1 serta atur dengan format rata kiri. Dan yang terakhir, untuk font itu gunakan seperti Times New Roman, Arial, atau Calibri dengan ukuran 10-12. Yang ketiga, menulis surat lamaran pekerjaan secara baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan juga sistematika secara baik dan benar. Yang keempat, mengedit surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, merevisi surat lamaran pekerjaan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Orchitia Luna Najwa beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
Kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Salam cerdas berbahasa Indonesia, Jaya, Jaya, Jaya. Terima kasih telah menyaksikan.